Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan Pancasila. Topik hari ini adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. Ya, untuk istilahnya cukup filsafati sekali ya. Baik, memang tiga kata tadi, ontologis, epistemologis, dan aksiologis merupakan istilah filsafat. Lebih tepatnya adalah merupakan tiga cabang filsafat. Yang pertama adalah ontologi, yaitu ilmu tentang yang ada, yang yang objek kajian adalah segala sesuatu yang berada di balik benda fisik yang abstrak. Dan ontologi membahas tentang dasar-dasar rasional realitas ya. Karena itu maka kajiannya, ruang lingkup kajiannya cukup luas, yaitu segala sesuatu yang ada. Jadi yang ada itu meliputi yang ada dalam kenyataan, ada dalam kemungkinan, dan ada dalam pikiran. Nah, berikutnya adalah epistemologi, yaitu sebuah cabang filsafat juga yang membahas tentang esensi dari pengetahuan, yaitu pengetahuan itu dari mana didapatnya, bagaimana mendapatkannya, kemudian bagaimana kebenarannya. Jadi objek kajiannya adalah tentang pengetahuan. Nah, berikutnya adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Jadi hampir sama dengan cabang filsafat lainnya, yaitu etika. Akan tapi aksiologi lebih berfokus pada nilainya, sementara kalau etika adalah berfokus pada tindakannya. Nah, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti aksios ya, yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi secara etimologis aksiologi berarti teori tentang nilai. Nah, jika kita mencoba menggunakan tiga perspektif tadi, ontologis, epistemologis, dan aksiologis, maka pertama, jika kita kaji secara ontologis, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah sebuah ada yang berasal dari cita-cita bangsa Indonesia, yang berasal dari pikiran bangsa Indonesia, angan-angannya, kemungkinan pada masa lalu sebelum merdeka. Sementara berbagai nilai yang ada dalam Pancasila sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kita, ya, masyarakat Nusantara pada zaman dahulu. Ya. Nah, ini kemudian yang digali oleh para pendiri negara kita dalam sidang BPU PKI dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, landasan ontologis Pancasila adalah esensi mutlak manusia, yaitu monopluralis. Maksudnya apa? Di manusia Pancasila tersebut ya, tidak hanya sekedar manusia yang memiliki satu nilai atau yang berpegang pada satu nilai saja, melainkan pada lima-limanya. Jadi kalau bicara manusia Indonesia berarti adalah manusia yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Karena maksudnya adalah lima sila tersebut bersifat bulat dan utuh, tidak terpisahkan. Nah, dari sudut pandang epistemologis ya, Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat ya, yang juga menjadi sebuah sistem pengetahuan yang menjadi patokan, yang menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk memandang kenyataan. Dan sebagai dasar bagi bangsa kita untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika berhadapan dengan suatu persoalan terkait masalah integrasi, ya, untuk dengan menggunakan Pancasila, maka ada berbagai cara-cara Pancasilais yang biasa digunakan, seperti misalnya mengajak dialog untuk menganjurkan persatuan, dan kemudian ada musyawarah mufakat. Ya. Nah, itulah cara-cara yang digunakan jika menggunakan sudut pandang Pancasila dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah dari sudut pandang aksiologis. Jadi landasan aksiologisnya apa? Nah, jika kita melihat
dari sudut pandang aksiologis, maka Pancasila adalah sebuah sistem nilai. Nah, apa yang baik dan buruk ya, apa yang harusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, jika menggunakan perspektif aksiologi, maka akan ditemukan beberapa hubungan manusia yang kemudian melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, hubungan horizontal sama manusia antara warga negara, dan hubungan alamiah, artinya hubungan manusia dengan alam. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ya ternyata memiliki konstruksi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pancasila tidak hadir dengan serta-merta, tapi melalui berbagai proses yang cukup panjang ya, dari mulai penggalian melalui sidang PPPKI, dan kemudian ada dialektikanya yang kemudian ada Piagam Jakarta, kemudian direvisi lagi sehingga menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, karena itulah maka dengan berbagai proses yang menempa terbentuknya, maka kita bisa katakan bahwa ideologi Pancasila secara sistem bisa dikatakan sangat ideal dan lengkap atau sempurna atau paripurna. Nah, persoalannya kemudian bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebuah ideologi ya yang kemudian menjadi berarti bagi kehidupan seluruh manusia adalah ketika bisa dipraktekkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi praktek yang menjadi esensi dari suatu ideologi. Baik, saya pikir cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui media lainnya ya, bisa melalui komen atau bisa melalui WhatsApp langsung ke saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.